Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan dan menjelaskan materi mengenai mitigasi bencana yaitu tanah longsor. Adapun anggotanya yang pertama ada Jiar Asidik dengan NIM F1D322012, ada Ria Mamarice Hutagaul dengan NIM F1D322028, ada Faraon Nerasibuan dengan NIM F1D322032 dan Putri Astuti dengan NIM F1D322038. Baiklah, sebelum kita lebih lanjut, mari kita melihat video berikut ini. Video ini memperlihatkan peristiwa tanah longsor yang sedang terjadi. Di video ini terlihat material tanah, batuan, dan debu dalam jumlah besar sedang bergerak turun dari lereng gunung atau bukit. Kejadian ini menyebabkan awan debu yang menutupi sebagian pemandangan, menunjukkan bahwa longsor terjadi sangat cukup masif. Tanah longsor adalah peristiwa perpindahan massa batuan, tanah, atau material lainnya ke bawah atau keluar lereng. Tanah longsor merupakan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, terutama pada musim hujan. Tanah longsor biasanya sering terjadi di daerah seperti yang pertama bukit, kedua lereng curam, ketiga tebing, keempat lahan pertanian dan perkebunan posisinya di tanah miring, dan kelima pegunungan. Baiklah, beberapa hal berikut ini yang dapat menjadi pemicu terjadinya tanah longsor. Yang pertama itu terdiri dari curah hujan, kemudian ada erosi tanah, kemudian ada lereng tebing yang terjal, kemudian ada gempa, kemudian hutan gundul, dan yang terakhir terdapat lahan pertanian di lereng. Untuk mengetahui bagaimana tanda akan terjadinya tanah longsor, dapat dilihat dengan retakan pada lereng, kerikil berjatuhan, tebing terlihat tidak kokoh atau rapuh, dan genangan air saat musim hujan lenyap secara tiba-tiba saat akan terjadinya longsor. Timbul mata air baru, pepohonan tampak miring, dan yang terakhir, lingkungan sekitar rumah mendadak amblas. Dalam hal ini dijelaskan jika saat terjadi tanah longsor, hal yang harus dilakukan adalah yang pertama, evakuasi. Jika merasakan getaran tanah atau mendengar suara retakan, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman dan tinggi. Kemudian, lindungi diri. Lindungi kepala dan tubuh dari material longsoran dengan menggunakan helm atau benda keras lainnya. Jauhi daerah longsor. Jangan mendekati daerah longsor karena kemungkinan terjadi longsor susulan. Untuk itu, hubungi BPDB atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Amankan harta benda yang mudah diamankan, kemudian komunikasi. Gunakan telepon hanya untuk panggilan darurat saja. Selanjutnya, jenis-jenis dampak tanah longsor. 1. Dampak fisik, 2. Dampak sosial, 3. Dampak ekonomi, dan 4. Dampak lingkungan. Pada dampak fisik ini, terjadi kerusakan, yaitu kerusakan lahan. Longsor dapat mengubah lanskap secara drastis, mengikis lereng dan merusak tanah pertanian. 2. Kerusakan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, bangunan, dan fasilitas umum lainnya dapat hancur akibat tertimbun material longsor. 3. Pencemaran lingkungan. Longsor dapat membawa material beracun dan mencemari air tanah serta sungai. 4. Perubahan aliran sungai. Longsor dapat mengubah aliran sungai, menyebabkan banjir atau mengendapkan material yang menyumbat aliran air. Dampak sosial. 1. Korban jiwa. Longsor seringkali menyebabkan korban jiwa dan luka-luka. 2. Pengungsian. Masyarakat yang terdampak longsor harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. 3. Trauma psikologis. Korban longsor sering mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan. 4. Kehilangan mata pencarian. Kerusakan tanah dan infrastruktur dapat menyebabkan masyarakat kehilangan mata pencariannya. Baik, selanjutnya ada dampak. Yang pertama, kerugian material. Kerusakan bangunan, infrastruktur, dan lahan pertanian mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar. Kedua, gangguan aktivitas ekonomi. Longsor dapat mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, seperti pertanian, perindustrian, dan pariwisata. Ketiga, biaya pemulihan. Pemerintah dan masyarakat harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk melakukan upaya pemulihan. Kemudian dampak lingkungan dampak lingkungannya. Yang pertama itu kerusakan ekosistem.
Longsor dapat merusak habitat satwa dan tumbuhan, mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang kedua, erosi tanah longsor menyebabkan erosi tanah yang semakin parah, sehingga mengurangi kesuburan tanah dan meningkatkan risiko terjadinya longsor lagi. Kemudian tips terhindar dari dampak bahaya tanah longsor. Yang pertama itu ada hindari membangun rumah di bawah atau dekat tebing, tersering di lereng terjal jika akan dibuat pemukiman. Kemudian hindari membuat kolam atau perkebunan di lereng dekat pemukiman. Selanjutnya, bila terlihat retakan atau rekahan, segera tutup dengan tanah yang dipadatkan. Selanjutnya ada penebangan pohon di sekitar lereng sebaiknya tidak dilakukan. Dan menanam jenis tanaman yang memiliki akar dalam tanam di wilayah curam. Ingat, mitigasi longsor adalah tanggung jawab bersama. Dengan meningkatkan kesadaran dan melakukan tindakan preventif, kita dapat mengurangi risiko bencana longsor. Longsor merupakan bencana alam yang kompleks dan berdampak luas. Untuk mengurangi risiko dampak longsor, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Dengan melakukan upaya mitigasi yang tepat, kita dapat mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh bencana ini. Terima kasih, sekian video pemaparan dan penjelasan tentang mitigasi bencana yaitu longsor dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.